Oke, sama seperti tadi kita bandingkan ya kedua-duanya supaya kita bisa tahu mana yang lebih cepat. Oke ya teman-teman, kita eksekusi. Kita dulukan dulu si Gwen. Bismillah. Oke, kita lihat. Oke, ya di sini udah kelihatan kecepatan Grok tercepat lah ya. Nih, lihat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer, seperti biasanya dengan saya Kang Legend, ya. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai model AI. Dan di beberapa video sebelumnya, kita tengah membandingkan beberapa model AI, ya. Tentunya membandingkan model AI mana yang terbaik, yang dapat membantu kita sebagai software developer atau programmer, sehingga AI tersebut merupakan AI terbaik yang dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari sebagai software developer. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman semua, ya, kita akan melanjutkan proses membandingkan beberapa model AI ini. Dan di video kita pertama, kita telah mendapatkan juaranya atau jawaranya, yaitu kita telah membandingkan antara ChatGPT, DeepSeek, dan Qwen. Dan di video pertama kita telah membandingkan mana model AI dari ketiga model AI tadi yang merupakan model AI terbaik untuk mengenerate kode. Nah, di kesempatan kali ini, karena beberapa minggu yang lalu, Elon telah memberikan statement bahwa dia telah merilis model AI Grok terbarunya, yaitu versi 3, dan dia mengklaim bahwa Grok versi 3 ini merupakan model AI terpintar, tercepat, dan ya mungkin bisa dibilang tercanggih. Nah, mari kita coba bandingkan jawara kita Gwen dengan Grok ini. Kita bandingkan head to head antara Grok dan Gwen versi 3. Tentunya akan kita coba dulu untuk membandingkan bagaimana kemampuan keduanya untuk mengenerate kode program. Yuk, kita mulai. Oke, baik, kita mulai ya teman-teman. Seperti biasanya, ini saya telah menyiapkan 3 prompt ya yang akan kita berikan kepada dua model AI ini. Berupa perintah atau tugas untuk mereka supaya mereka mengenerate code sesuai apa yang saya minta, ya. Pertama, seperti yang teman-teman lihat di layar komputernya masing-masing atau layar smartphone-nya masing-masing, saya menyiapkan satu adalah kode yang simple atau harapannya tuh si dua model AI ini menghasilkan kode yang simple dengan tugas seperti ini ya. Prompt-nya seperti ini, yaitu saya meminta mereka untuk menuliskan kode Java, tentunya dengan cara yang clean, mudah dibaca, atau tingkat readability-nya tinggi. Untuk apa? Untuk mensimulasi proses bisnis di bank. Ya, seperti debit, kredit, dan cek balance. Nah, saya meminta si dua model AI ini untuk membuat code dengan menggunakan OOP yang baik ya. Dan saya juga meminta mereka untuk memastikan validasi yang perlu untuk dibuat. Ya, salah satunya memvalidasi saldo tidak boleh negatif dan meminta secara eksplisit mereka untuk menggunakan variabel untuk mengolah uang, yaitu big decimal. Untuk transaksi dan meminta mereka menambahkan log serta exception handling tentunya. Nah, kode harus menggunakan juga prinsip-prinsip ya enkapsulisasi gitu ya, separasi metode dan
tentunya mengikuti best practice dari Java. Saya juga meminta mereka untuk menambahkan komentar ya yang jelas di dalam kodenya supaya kita nanti mudah untuk memahami dan ya untuk keperluan jangka panjang gitu ya, memerlukan keperluan maintenance. Jadi lalu saya membuat juga fitur tambahan seperti pencatatan riwayat transaksi ya, karena sederhana kode simpel menggunakan ArrayList saja. Itu adalah kode pertama ya yang ya expected-nya, kodenya yang dihasilkan cukup simpel. Kita lihat keduanya sejauh mana bisa memberikan kode yang baik. Selanjutnya prompt kedua, saya meminta mereka membuatkan kode yang sudah lumayan cukup kompleks. Outputnya saya meminta mereka bisa menghasilkan program untuk REST API, ya. Meminta mereka menggunakan Spring Boot untuk aplikasi REST-nya dan tentunya mensimulasi proses bisnis di bank tadi ya. Nah, ya ada debit, ada kredit, dan ada check balance. Dan karena ada proses REST, saya juga minta mereka ada proses pembacaan dan penulisan ke database menggunakan Spring Data JPA. Lalu dia harus menuliskannya dalam database MySQL. Plus ini ada beberapa persyaratan code yang harus dipenuhi ya. Seperti versi Spring Boot yang harus digunakan, lalu ya tadi menggunakan Spring Data JPA, entitas yang umum ya seperti bank account, ada ID, account number, balance, gunakan big decimal tentunya, implementasikan exception handling, kodenya juga bersih, clean, mudah dibaca. Lalu karena ini API, saya meminta mereka untuk mengenerate juga Swagger-nya untuk membantu kita memahami API-nya ya. Jadi untuk membantu kita di bagian nanti dokumentasi untuk REST API-nya. Meminta juga saya mereka untuk menggunakan DTO, Data Transfer Object. Pastikan juga ada logging. Meminta menggunakan SLF4G atau logback ya. Dan jika memungkinkan gunakan Spring Security untuk autentifikasi transaksi, serta minta contoh ada SQL skema dan konfigurasi application properties untuk koneksi ke database MySQL tadi. Terakhir, sama seperti tugas pertama, tambahkan komentar yang jelas dan mudah untuk dipahami. Itu adalah prompt kita yang kedua. Lalu prompt kita yang ketiga, ini cukup kompleks dan cukup advance levelnya. Saya meminta si dua model AI ini untuk mengenerate kode tetapi berbasiskan microservice dan event-driven arsitektur ya. Sama ada debit, credit, balance gitu ya. Tetapi dilengkapi tadi harus sudah EDA menggunakan Apache Kafka dan proses transaksi dan penyimpanan data ke database harus melalui event-driven arsitektur. Artinya ada produsen gitu ya, produsen yang yang mengenerate event atau mengenerate message. Nanti ada bagian listenernya yang ngelisten event tadi. Jadi tidak langsung mencatat requestnya itu ke database secara langsung, tetapi harus melalui proses publisher dan subscriber. Persyaratan utamanya juga ditambahkan di bawah, ini cukup banyak ya. Untuk support asinkronus dan non-blocking, saya meminta mereka menggunakan Spring Webflow ya dari project Reactor untuk menangani request secara non-blockingnya. Lalu menerapkan event driven database-nya, artinya ya nanti menggunakan Kafka dan EDA tadi ya. Ada Kafka integrasi, database integrasi, harus juga
Mereka mampu membuat kode yang reliability-nya bagus dan tentu data konsistensi, scalability, availability, security, performance optimasinya seperti apa, monitoring logging, dan ya tentunya code quality dan best practice menggunakan pendekatan DDD ya, clean architecture, kodenya harus modular dan scalable. Lalu ya tidak lupa harus implementasikan data DTO, data transfer object, antara bagian untuk ke depan ya, bagian controller dengan bagian entitas untuk nulis ke database. Jadi itu teman-teman 3 prompt yang telah saya sampaikan yang akan kita evaluasi bagaimana hasil generate code yang dihasilkan oleh Queen dan Grok. Oke, kita mulai eksekusi satu per satu. Oke, teman-teman, mari kita mulai ya. Seperti biasanya, ini saya telah menyiapkan aplikasi dari Qwen dan Grok ya. Masing-masing ini masih belum pernah digunakan ya untuk satu hari ini. Artinya baik itu Gwen ataupun Grok ini akan memberikan result yang terbaik yang dapat mereka berikan. Walaupun kita masih menggunakan yang free ya, tetapi karena di satu hari ini belum digunakan sama sekali ya untuk apapun, harusnya ya tadi kita akan mendapatkan result terbaik yang bisa mereka berikan. Oke, kita langsung saja eksekusi prompt pertama ya. Saya coba copy dulu. Oke, kita paste untuk Qwen ya, lalu kita pas di sini untuk yang Grok. Kita akan coba eksekusi secara paralel ya, teman-teman. Kita coba bandingkan side by side kecepatan mereka mengeksekusi prompt yang saya berikan. Oke, jadi kita memperlakukan yang sama ya, walaupun mungkin ada jeda waktu beberapa milidetik sejak saya mengklik dan kita tidak mengetahui proses di server mereka itu lagi banyak atau lagi sedikit. Yang jelas dari saya prompt yang sama dari instan laptop yang sama, berapa cepatkah mereka dapat mengenerate code. Kita mulai, saya awali untuk yang Qwen ya, bismillah. Lalu yang Grok. Oke, kita lihat mana yang lebih cepat ya. Oke, ini Grok sudah proses ya. Udah masuk ke penjelasan code. Qwen masih mengenerate code. Grok sudah beres teman-teman, tetapi ini Qwen belum beres ya. Oke, kita tunggu sebentar. Mereka Qwen lagi mengenerate output contoh ya, dan oke, dua-duanya telah beres ya teman-teman. Nah, dari sini kita dari percobaan pertama ternyata Grok lebih cepat ya dalam mengenerate code-nya, dan Qwen cukup lumayan jedanya cukup lumayan lama gitu ya dibandingkan output yang diberikan oleh Grok. Bahkan tadi si Qwen itu sempat ada lag ya. Sepertinya dalam pemrosesan datanya ada proses di belakang yang cukup lumayan agak lama. Itu ya bisa diakibatkan karena dia mungkin mengevaluasi dulu atau memang resource-nya mencari yang ideal gitu ya. Tetapi itu umum ya, biasanya di proses backend, Grok ataupun si Qwen juga bisa. Tetapi ya yang jelas kecepatan akhirnya ya Grok lebih cepat. Jadi maksudnya Grok juga mungkin saja ketika mengenerate code atau mengenerate output, bisa aja dia juga lagging ya. Kemungkinan bisa muncul juga nanti di percobaan kedua atau ketiga.
Tetapi ya sekali lagi, Grok lebih cepat daripada yang dihasilkan oleh Gwen. Itu baru dari segi kecepatannya, kasat matanya ya. Kita coba cek dulu untuk yang si Gwen gitu ya. Nah, seperti yang pernah kita dapatkan ya, Gwen ini memang cukup lumayan bagus dalam hal mengenerate kode program. Ya dia melengkapi dengan introduction gitu ya, bahwa dia mengerjakan apa yang telah kita minta ya. Di sini disebutkan dia memberikan implementasi kode menggunakan OP, menggunakan big decimal, validasi, logging, exception handling, pencarian riwayat transaksi. Lalu ya dia sudah menyatakan bahwa kodenya dirancang secara clean code, mudah dibaca, klaimnya ya sesuai dengan best practice Java. Oke, ya ada pengenalan dulu gitu ya. Lalu di kodenya sendiri kalau kita lihat, iya ini pertama ya karena masih sederhana, memang sudah dibangun OOP-nya, ada kelasnya gitu ya, menampung bank account untuk menyimpan objek kepemilikan account gitu ya. Di dalamnya ada balance, ada list history juga. Nah, cuma di sini sepertinya saya agak aneh. Bank account tidak ada ID gitu ya. Ini ID name, ini pemilik siapa gitu. Ini benar-benar sangat sederhana, jadi dianggap mungkin langsung aja hanya untuk memproses proses transaksi keuangan. Tetapi ya udah oke lah, ada yang paling utama ada balance, ada list transaksi. Tapi kita tidak tahu ini siapa yang memegangnya gitu ya. Mungkin karena tidak diminta secara eksplisit, jadi dia ya tidak menuliskan. Lalu keterangannya sudah ada ya. Kelas bank account seperti apa, enkapsulisasinya. Ini keterangannya sudah ada. Baik itu di kelas ataupun di metode, bahkan di bagian baris kodenya ya. Sehingga kita mudah mengetahui oh ini tuh metode untuk apa gitu ya. Terus di sini ini proses apa, kayak ini account.credit, ini kan menambahkan saldo. Jadi secara dokumentasi komentar ini sudah cukup bagus ya, udah cukup lah, bukan bagus. Tetapi memang masih ada beberapa hal kekurangan dalam komentar. Pertama ya format. Biasanya kalau yang bagus itu di sini tuh ada kayak bintang-bintang, titik, bintang-bintang gitu ya. Kalau yang untuk menjelaskan kelas. Karena biasa kan kelas itu menampung banyak proses ya, sehingga dokumentasinya tidak cukup satu baris. Kalau ini kan hanya untuk satu baris. Itu salah satu kekurangannya. Kalau diminta sih mungkin dia bisa mengenerate sesuai, tapi secara default seperti itu. Kekurangan kedua, ya ini tidak ada namanya sih, seperti itu. Tidak tahu ini siapa, karena kan kalau bank account itu namanya bank account pasti harus ada orangnya. Berarti ya dia benar-benar melakukan minimalisasi lah dari result yang diberikan. Ini agak jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan ya kemarin. Oke, ini metode untuk kredit udah oke, dicek validasi dulu ya. Jadi kalau amount lebih kecil dari 0, dia throw illegal argumentasi. Jadi jumlah kredit harus lebih besar dari 0. Ketika kredit itu kan nambahkan gitu kan. Lalu ketika debit sama juga, ini kalau yang masuk itu lebih kecil dari 0, illegal argumentasi gitu ya. Misalkan masukin negatif. Lalu kalau proses nih, ketika masukin balance, ternyata ketika debit ya, ketika ngambil, yang diambil itu lebih dari yang dimiliki, maka dia throw
pan exception selalu tidak mencukupi. Udah menggunakan big decimal, list get history transaksi, ada logging ya. Tetapi walaupun begitu nih loggingnya masih menggunakan sysout ya. Di sini ada custom exception untuk insufficient pan exception. Nah ini berarti custom ya, kita bisa menggunakan bisnis proses di sini ya, bisa mengcustom si exceptionnya ini mau seperti apa. Nah tapi yang illegal argument exception ini bawaan dari dia gitu ya, bawaan dari si Japanya. Oke, ini baru hanya ada exception mengambil bahwa oh ini orang pasti masukinnya adalah memasukkan angka ya. Belum ada validasi bagaimana kalau mereka memasukkan bukan angka sih. Tapi sejauh ini memang custom exceptionnya sudah ada ya. Kita tidak akan mensimulasi ini tuh jalan atau enggak ya, tetapi ya saya yakin ini jalan gitu ya. Kalau enggak jalan keterlaluan gitu ya. Nah, lalu ada main method. Main methodnya juga ini beda dengan yang kemarin kita dapatkan ya. Mungkin karena saya tidak meminta secara interaktif, sehingga dia hanya melakukan simulasi saja. Dan dia hanya bikin bank account, kredit, debit, cek balance tanpa ada tahu ini akunnya tuh milik siapa gitu ya atau ID-nya. Oke, penjelasan kodenya, penjelasan enkapsulisasi, penjelasan validasi, logging, big decimal gitu ya, ada custom exception, metode yang dipisah-pisah, fitur tambahan, array list, dan get transaction history. Ini outputnya katanya. Oke, nah dikarenakan ini sederhana sekali sehingga ya dia membuat list transaction history juga berupa list string ya. Sebenarnya expected saya di sini tuh list dari kelas lagi, misalkan list transaction gitu lah. Lalu transactionnya ada nanti account ID-nya, ada balance-nya, lalu ada timestamp-nya, waktunya. Jadi outputnya ini sudah OP, tapi masih kurang lah untuk kita bisa mendapatkan output yang benar-benar pas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau memang untuk levelnya belajar sih ya ini cukup ya. Tetapi kalau untuk sudah level misalkan digunakan untuk pekerjaan, nah ini harus lebih detail lagi. Kita harus membuat prompt tambahan lagi gitu ya. Misalkan ada bank account dan lain-lain. Jadi outputnya ini masih cukup sangat sederhana. Tetapi memang working gitu ya. Oke, itu yang dibikin oleh si Gwen. Oke, selanjutnya kita lihat yang dihasilkan oleh Grok seperti apa. Oke, pembukaannya tidak terlalu panjang ya. Berikut ada kode Java bersih mudah dibaca untuk simulasi proses bisnis sesuai dengan permintaan Anda. Ya, yang lain-lainnya dia tidak ditambahkan, misalkan tadi ya, ada keterangan, komentar dan lain-lain. Tapi kita lihat apakah dibuatkan atau enggak. Oke, ini diawali dengan ada enum nih, langsung ada transaction tipenya, enum untuk jenis transaksi. Wah, ini udah dibuatkan kelas transaksi, ini kayaknya sih untuk menampung transaksi history ya. Kelasnya, lalu ini variabelnya, transaksinya ya. Ya ini ada ya amount, tipe transaksinya, waktu, deskripsinya mungkin. Lalu ada bank account-nya. Ya, bank account di sini ada ada account, ada list transaksi. Oh ya, ini ada account number sih. Lebih dikira nggak ada juga. Ternyata ada. Cukup melegakan. Dikira dua-duanya menghasilkan kode yang ya sederhana. Lalu di sini lebihnya ada logger ya, teman-teman. Loggernya sudah bagus ya, sudah menggunakan Java util logger, bukan sysout.
Oke, ada keterangan, walaupun keterangannya cukup di kelas masing-masing kayaknya sih. Apa cukup di kelas dan di metodenya ya? Ya ya, oke. Jadi caranya lebih rapih ya. Semua disimpan di bagian atasnya gitu ya. Baik itu kelas, metode, eh, tetapi ya tidak ada per barisnya ya. Tidak seperti tadi yang dieksekusi oleh si Gwen. Kalau Gwen ada sih. Nah ini nih. Oke, tapi yang jelas output yang dihasilkan sudah apa ya? Maksudnya tuh komentar yang dihasilkan udah lumayan bisa membantu kita memahami kodenya. Oke, lalu jadi OP-nya sudah ada, separasi metodenya udah jelas ya, kredit, debit, check balance ya. Logger kelebihannya ada, lalu transaksi history sudah lumayan bagus ya. Ada list class sehingga kita mudah membandingkan ya, mencari berdasarkan tanggal atau nge-sort, nge-group. Sudah ada ya, berbeda dengan yang string. Ini kelebihannya sih. Selanjutnya exception-nya ini hampir sama ya. Exception-nya hampir sama. Iya ya, exception-nya sama. Ini exception yang kita bisa definisikan, lalu illegal argumentasi. Ya, ini mungkin kalau negatif dan argumen-argumen lainnya ditampung dalam ini ya. Oke, seperti itu. Jadi secara output, kalau menurut saya ini lebih bagus. Kenapa? Karena dia sudah memberikan OOP yang lebih bagus ya, yang lebih sesuai dengan keinginan saya dalam membuat code. Lalu outputnya sih agak ada salpok sih saya. Jadi kayak benar-benar dihasilkan oleh editor gitu ya, dan gaya-gaya penulisannya memang seperti kode yang dibikin oleh programmer biasa sih. Ya, maksudnya programmer manusia, dan programmer ya minimal mungkin bukan junior programmer lah, seperti itu. Ini berbeda seperti ini ya, outputnya memang sudah kayak kemarin gitu ya, ada di satu kelas sih. Oke, tapi itu sih masalah representasi ya. Artinya itu kan bisa like dan dislike, masing-masing berbeda sudut pandang gitu ya. Tapi yang jelas tadi kemampuan yang ininya sudah cukup lebih bagus yang si Grok ya. Oke, gak ada tambahan lagi ya. Di sini ya dikira sudah ada misalkan thread dan lain-lain gitu ya. Hampir sama lah ya. Oke, penjelasan kodenya OP enkapsulisasi ya sudah ada, bank account ada sama lah ya, desimal, validasi, debit, amount, initial balance, logging, kelebihannya exception sama, dan tadi riwayat. Nah, riwayat transaksi ini ada satu lagi, ini riwayat transaksi katanya sudah menggunakan unmodif list ya, sehingga si datanya tidak bisa dimanipulasi. Ini bagus ya, karena lewat history harusnya nggak bisa dimanipulasi lah, seperti itu. Kayak best practice sudah dijelaskan fitur tambahan dan output. Jadi teman-teman, overall yang Grok ini menghasilkan generate code yang jauh lebih baik ya. Berarti jauh lebih baik dari Qwen, bahkan mungkin jauh lebih baik daripada yang dihasilkan oleh DeepSeek kalau berdasarkan video kita yang pertama kemarin, dan jauh lebih baik daripada ChatGPT untuk kasus pertama, kode yang simple. Oke, kita lanjut teman-teman ke eksekusi kode kedua ya, atau eksekusi prompt untuk generate code yang kedua untuk yang REST. Oke, kita copy permintaannya atau perintahnya, promptnya. Oke, kita pas di Gwen, kita pas juga di Grok ya. Oke, kita seperti tadi kita lakukan apa?
side by side ya, supaya kita bisa mengetahui outputnya mana yang lebih cepat gitu ya dalam generate code. Oke, kita coba cek, takutnya ada kekurangan ya. Oke, kita coba eksekusi yang Gwen dulu. Bismillah. Oke, kita lihat mana yang lebih cepat ya. Oke, kalau saya lihat sih kecepatan ini sepintas harusnya emang Grok ini lebih cepat ya. Kecepatan generate code apa eh, per baris per detiknya tuh kayaknya sih memang cepat yang si Grok sih. Ini kode yang banyak ya, lebih banyak ya, lebih kompleks. Si Grok sudah masuk ke penjelasan code, sudah beres. Gwen masih di tahap controller sih. Kayak di sini ya berarti ini bisa aja memang resource yang mereka sediakan, yang Gwen ya, lebih sedikit bisa aja, atau memang secara kemampuan code-nya yang Grok lebih bagus gitu ya, lebih canggih. Itu bisa aja sih. Tapi ya yang jelas dua hal itu sih yang mempengaruhi eh generate code. Ya sisi lain memang apa ya traffic yang mereka dapatkan sih. Oke, ini Gwen sudah beres, ada kesimpulannya. Kita bandingkan satu per satu ya. Tadi kan kita kita evaluasi yang Gwen dulu, kita coba yang sekarang kita coba yang Grok dulu ya. Oke, ya sama seperti sorry itu yang oke, jadi ini generate-nya ya diawali nggak terlalu banyak A I U E O ya. Jadi berikut implementasi RESTful simulasi proses bank menggunakan Spring Boot 3. Oke. Dengan semua persyaratan yang diminta, katanya dia menjamin apa yang diminta dia penuhi dan dia membaginya menjadi beberapa file utama agar terstruktur dengan mudah dipahami. Oke. Bagus, ya sound good. Lalu awal-awal sudah diberikan informasi ke kita struktur project. Nah, ini udah bagus ya supaya kita mengetahui harus membuat package-nya seperti apa, lalu kita harus menyimpan kelas-kelasnya itu di mana, ya udah dikasih tahu ya. Sehingga kita bisa kebayang ini seperti apa nanti struktur dari kode kita. Oke, ini poin satu bagus. Kedua, POM-nya dia generate juga. Oke, di sini disediakan prompt XML gitu ya, mulai dari starter Spring Boot yang kita gunakan. Mereka menggunakan versi 3.2.3. Ini dependensi yang digunakan udah benar ya. Web, JPA, security karena tadi saya minta security, lalu ada Spring Doc. Ini untuk Swagger ya, untuk UI. Ada konektor untuk ke MySQL, Lombok ini untuk apa ya, membantu kita kode-kode yang umum kayak getter setter, konstruktor gitu ya, akan dibantu oleh si library Lombok ini. Oke, ini sudah oke ya, dibantu. File utama bank aplikasi, dia memulai dengan main metodenya ya. Ini sudah benar menggunakan Spring Boot aplikasi, lalu masuk ke entity bank account. Ya dia walaupun di sini strukturnya kan ada config, ini mengikutin ini ya, abjad kan, C dulu, D, E, R, S gitu. Lalu di atasnya semua ini ada, tadi kan di dalam package ada main aplikasinya, bank aplikasi. Oke, nah kalau di sini penjelasannya ini baru dari belakang dulu ya. Belakang itu maksudnya bagian hal yang lebih dalam, artinya yang tersambung ke database-nya. Lihat di sini dia dari entity bank account, kelas yang merepresentasikan database di banknya ya. The bank account sudah benar, ada ID, account number, lalu balance-nya. Lalu di sini bagian DTO-nya ya, DTO-nya dikasih anotasi data ini dari Lombok supaya apa? Supaya
kodenya menjadi sederhana ya. Kita tidak perlu getter, setter, eh, dan konstruktor juga sudah disiapkan. Oke, lalu ada transaction request DTO. Ini untuk data bank account-nya. Ini kalau request DTO-nya. Ini lalu repositorinya. Karena akan mungkin cuma create, update, delete. Langsung aja extend Java repository ya, sudah kemampuannya ada semua. Bank account service udah dibuat. Ini sudah bikin logernya ia sudah menggunakan log4j teman-teman. Lalu dia ini bank service ya, kan tadi entity lalu bank service. Oh ya, repository juga udah. Saya kira lompat ya, ini service layer. Dari service nanti tersambung ke repository menggunakan auto wire ya, udah betul. Lalu mengkonversi entity ke DTO ya, jadi entity ke DTO. Validasi, lalu ini proses kredit dan udah dikasih anotasi transaksional ya. Kenapa? Karena masuk ke database. Oke. Log, return, DTO. Udah, ini proses kredit. Ada validasinya juga ya, ada validasi udah bagus. Lalu transaksi untuk debit, log dulu informasi ya. Ini informasi proses apa, ID apa ya, udah bener. Nah, ini gaya-gayanya udah kayak orang programmer ya. Jadi ada keterangan ini proses apa gitu ya, apakah proses kredit, proses debit, proses cek balance. Lalu ini ID proses yang terjadi ya. Di sini ya ID-nya adalah, nanti kita lihat kemungkinan ya ini bank. Betul ya, di sini ID ini ya, ID entity-nya atau ya nanti primary key-nya ya yang menjadi unik. Oke, udah betul. Jadi untuk nanti tracking sangat mudah ya kita. Artinya kita kalau melakukan debug di production sudah diberikan kemampuan, ataupun ketika development ya kadang kita ngecek di proses tuh seperti apa. Oke, ini udah betul ya, sesuai dengan gaya-gaya seorang programmer. Validasi, cek. Iya, ini udah oke. Bank account, login. Lalu bank controllernya, ini controllernya ya menggunakan REST controller, betul, request mapping. Ini penamaian API-nya sudah betul ya. API accounts banyak, lalu nanti masuk lagi ke dalam. Tagnya udah, name-nya bank account API, deskripsinya ada. Logger, auto wire ke service layer ya, dari controller layer tersambung ke service layer. Post mapping untuk apa ini? Untuk kredit ya, betul, menggunakan post mapping. ID-nya apa gitu ya, mapping untuk ID apa, kredit datanya, operasinya kredit ya udah keterangan. Lalu ini udah masuk, ada menggunakan si security spring ya, artinya REST API ini harus dilindungi, hanya role user aja yang bisa mengaksesnya gitu. Jadi kalau tidak, dia bukan user, tidak bisa. Maksudnya user ya dari bank tersebut lah ya, seperti itu. Oke, responnya benar, 4 variabelnya ada, request body, ini requestnya ya. Logger, masukkan ke ke service, return, oke, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk debit ya, sama juga. Untuk balance, get, udah betul ya. Kalau proses nulis menggunakan post ya. Sebenarnya kalau update kan bisa saja, kalau update ya. Kalau update apa ini kan memproses satu persatu ya, berarti memang menggunakan post ya. Oke, lalu get, menggunakan get sama juga. Oke, ini jadi kodenya jalan dan memang betul ya. Lalu untuk exception, ini sesuai dengan permintaan control advice ya, ini menggunakan AOP,
Semua ada di sini ya. Kita bisa milih nanti untuk insufficient, illegal argument. eh ini yang eh, exception umum lah ya. Kalau exception umum bisa nanti kayak kayak nih new repository entity eh internal server error. Ini untuk bagian log bagian controller, maaf. Oke, jadi exceptionnya sudah dibikinkan menggunakan pendekatan AOP ya, aspect oriented programming, sehingga di kode utama kita benar-benar hanya handle masalah bisnis proses saja, terutama di bagian controller gitu ya. Sisanya errornya di handle secara aspek oriented, sehingga ya tujuannya memang mudah kita untuk maintenance ya. Jadi separasi mana kelas-kelas sesuai dengan fungsinya gitu ya, itu benar. Oke, ini bagus sesuai dengan harapan saya. Ini untuk Swagger ya, konfigurasi ya ini mah umum ya, nggak terlalu kita lihat. Security config ya sudah dibuatkan juga. Lalu dia ada password, user, disimpan di dalam memori saja. Karena untuk ini untuk mengalau si API Swaggernya juga supaya tidak harus harus masuk user. Jadi kalau untuk Swagger itu ya orang bisa bebas. Properties dua dibuatkan juga teman-teman, propertiesnya ya, loggingnya juga ada, ke Swaggernya seperti apa juga, skema udah dibuatkan juga. Oke, lalu cara menjalankan katanya ya pastikan SQL berjalan ya, konfigurasi aplikasi purpose-nya disesuaikan, cara menjalankan akses Swagger, credential password untuk basic. Contoh penggunaan API-nya udah dikasih, post seperti apa ya. Penjelasannya ada juga. Oke, jadi ini udah cukup bagus ya, teman-teman, dan ini sudah menggunakan metodologi dan tradisi atau best practice-nya kita sebagai programmer membuat sebuah code. Dan ini sih saya apresiasi. Kalau dari nilai misalkan ya 1 sampai 10, ini kalau menurut saya sih ini sudah 90 gitu ya, karena semuanya sudah dia generate dengan baik sih. Jadi aplikasinya pasti bisa jalan gitu ya, kalau di copy paste itu sudah jalan. Lalu metodologi yang digunakannya juga benar best practice dari Java, best practice dari Spring gitu ya. Oke sih, jadi nggak ada komentar negatif sih dari ini, dan sangat bagus gitu ya. Ya ini saya melebihi ekspektasi, ternyata ya seperti benar-benar dibuat oleh orang yang sudah pengalaman code gitu ya. Mungkin programmer level senior lah seperti itu. Oke, jadi ini nilainya kalau menurut saya ini 90 dari 100 ya, teman-teman. Ya kurangnya cuma di dokumentasinya aja sih yang sederhana ya. Oke, itu yang si Grok ya. Kita lihat yang Qwen. Gimana Qwen mengenerate-nya. Oke, Qwen juga sama, struktur project ada, lalu di SQL skema pendekatannya beda ya. Lalu aplikasi properties. Ya, ini kalau aplikasi propertinya lebih agak lengkap sepertinya, bentar. Oke ya, iya ya. Agak sama sih ternyata sama teman-teman. Entity bank account. Oke, ini ada data non argumen konstruktor. Oke, ini tambahan ya. Lalu udah ada validasi nih di sini, ini bagusnya. Ada not blank, message-nya min max sudah ada ya. Tadi kalau yang di ini ada nggak ya? Oke, di sini belum ada
validasi ya di setiap kolomnya. Di sini kalau untuk account dia sudah validasi unique, true, no label plus, decimal min ya 0, negatif ini udah dibantu dari belakang juga. Ini nilai lebihnya daripada yang dilakukan oleh si Grok sih ya. Jadi kalau ingin grok lebih bagus berarti yang di grok harus diperintahkan ya teman-teman. Oke, lalu repository ya udah betul, DTO-nya udah betul, bahkan ini ditambahkan banyak ya argumen konstruktor, illegal argumen konstruktor. Oke, lalu service layer, bank account service ini service-nya, ini implementasinya. Di sana tadi buat juga nggak ya? Coba kita lihat. Bank account service. Oh ya, di sini eh tidak ada interface ternyata teman-teman, langsung ke kelas implementasi ya. Nah, ini agak kekurangannya ya. Dari segi OP-nya kalau ini dibikin ada interface ya, teman-teman, lalu ada implementasi. Oke. Ini nilai lebihnya dia sudah masih mengikuti cara-cara yang ini ya, cara-cara yang umum yang di Spring. Ini juga sih bukan berarti salah, tetapi pendekatan yang bagus ya kita tidak langsung ke kelasnya ya. Kita biasanya kelas lalu implement dari apa sih kalau OP yang benar. Tetapi memang ada gaya-gaya juga orang yang coding seperti ini sih ya. Langsung kelas-kelasnya saja sih seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti tradisi Spring ya harusnya ada service ya, ada interface, ada kelas implementasi. Oke, jadi ya ini saya cabut sedikit dari 90 ini kurang menjadi grok 80 ya. Ini tadi saya terlewat untuk mengevaluasinya. Oke, ini kelebihannya seperti itu. Lognya sudah ada, teman-teman. Oke, oke, ini juga ada ya. Api respon seperti apa? Nah ini untuk exception handlingnya sudah menggunakan juga AOP, tetapi ini masih dalam tataran untuk bagian depan gitu ya, risk control advice. Security ya sudah dibuatkan. Swagger. Oh ya, ini kurangnya berarti tidak ada POM ya. Ini POM-nya dia belum ya. Struktur project ada tetapi tidak dibuatkan POM. Baru kesimpulan. Nah ini nggak tahu, biasanya kan si Gwen itu ada keterangan ya. Entah apa ini tidak ada keterangan cara menggunakannya sih. Ya sehingga mungkin kalau saya hitung ini ada kelebihannya, ada kekurangannya ya, ini 75 gitu ya, yang tadi 80. Tetapi dia OP-nya udah bagus sih. Oke, jadi teman-teman berarti dengan prompt yang tadi walaupun kita sudah meminta mereka apa ya? Membuat dengan dokumentasi, di sini tidak ada dokumentasi ya. Kalau di sini ada, ini dokumentasi. Dia lupa jadi gak kepegang gitu ya. Lalu kurang POM ya. Jadi kalau di copy kita masih bingung nih. POM-nya menggunakan seperti apa? Cuma sedikit segini nih. Ya ini kurang lengkap. Jadi ya kita harus memerintah kembali ke si Gwen ini harus lengkapi POM-nya gitu. Oke ya, kalau kita minta sih pasti dia minta POM-nya. Tapi kita lihat sih ya, kita eksekusi nanti yang ketiga dulu seperti apa. Oke, jadi yang kesimpulannya teman-teman, Grok dengan Gwen ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Tetapi dari segi totalnya yang Grok tetap masih lebih bagus ya teman-teman daripada yang si Gwen. Karena di sini ada yang hilang yang itu benar-benar penting, POM.
si Gwen tidak ada, Grok ada. Kalau dari hasil kelebihan yang lain ini ya memang masuk benar-benar ya, dua-duanya itu pas benar. Kalau kekurangannya si Grok, OP-nya ada kurang sedikit, yaitu tradisi interface implementasi gitu. Tapi ya jalan gitu. Cuma ya sulit kita kalau mau memaintenance nantinya gitu ya. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Jadi Grok di sini menang lagi dan memang ini karena mungkin persepsi saya aja ya, memang yang dihasilkan oleh Grok tata cara pengkodeannya itu lebih bagus gitu ya, lebih lebih enak gitu. Oke, perbedaan yang tidak terlalu signifikan ya, cuma beda sedikit sih. Oke, itu teman-teman yang kedua dimenangkan oleh Grok. Kita lanjut ke bagian terakhir ya, ini final untuk membandingkan kemampuan Grok versus Gwen ya. Oke, kita masuk ke kode yang lebih kompleks lagi ya, yang harus microservice dan event driven arsitektur. Ini saya copy dulu. Tambahan di sini harus ada kayak aktuator, logging, Prometheus, Grafana, ya, Log4j, DDD, DTO. Nah, kita lihat sejauh apa sih ini bisa dibantu oleh mereka ya. Apakah memang sesuai dengan keinginan saya atau enggak? Dan ini harusnya menjadi nilai akhir final gitu ya. Kalau ketika diminta yang lebih kompleks ini si Gwen lebih bagus ya, berarti memang bisa aja Gwen jadi pemenangnya ya. Tapi kalau sama juga ya mungkin Grok menjadi pemenangnya kali ini. Oke, sama seperti tadi kita bandingkan ya dua-duanya supaya kita bisa tahu mana yang lebih cepat. Oke ya teman-teman, kita eksekusi. Kita dulukan dulu si Gwen. Bismillah. Oke, kita lihat. Oke, ya di sini udah kelihatan kecepatan Grok tercepat lah ya. Nih lihat ngeprint baris per barisnya juga jauh beda. Ada circuit breaker juga. Sudah mau beres sih Grok ya. Ya Grok udah beres. Teman-teman penjelasan udah beres. Si Gwen masih nge-generate ya. Oke ini oke. Keterangannya sedikit banget ya. Nggak tahu biasanya sih si Gwen suka panjang ya. Nggak tahu nih. Mode hemat kali ya. Oke kita mulai ya teman-teman. Evaluasi analisis kode yang lebih kompleks ya. Kita yang ketiga. Oke, pertama-tama ya sama dia menjelaskan ini nih kode yang kita buat katanya seperti itu. Sudah sudah menggunakan Kafka, sinkronus dan non blocking menggunakan Spring Boot. Oke, lalu ini dia dijelaskan juga struktur projectnya teman-teman. Ada config, ada controller, domain, DTO, event, repository, resource. Oke, ini udah udah di kelompokkan ya ke masing-masingnya. Oke, harusnya ini strukturnya sih memang mengikutin permintaan. Harusnya sih udah ada domain driven ya dan clean arsitektur. Seperti ini. Kita lihat. Walaupun memang belum benar-benar clean arsitektur ya, karena kalau clean arsitektur itu ada kayak infrastruktur dan lain-lain gitu ya di package, tapi ya ini
masih seperti OOP sendiri lah ya, OOP biasa gitu. Tapi sini udah ada config ya. Nanti sih coba kita minta dengan domain driven gitu apakah dia bisa ngehasilkan atau enggak. Oke, selanjutnya dependensi ini POM-nya disertakan juga ya, webplug ke ke eh, ke JDBC menggunakan reaktif JDBC. Ada Redis-nya juga, reaktif Redis, Kafka. Ini library Postgre-nya menggunakan Kafka Reactor. Ini Kafka-nya udah codingnya juga ke Kafka-nya juga sudah reaktif ya. Security lalu menggunakan Resilient 4G. Log4j-nya Spring Boot untuk Prometheus Lombok. Oke, ini udah cukup lengkap ya. Kelas utama, main method, lalu ini tabelnya ya, kelas untuk ke tabelnya menggunakan anotasi data dari Lombok saja. Bank DTO udah ada, DTO-nya transaction request DTO iya sudah ada. Kredit event ya, ini event untuk proses ngekredit karena kan kita minta harus berbasiskan event driven arsitektur, lalu debit, lalu repositorinya iya cukup, jadi ada bank account repository, extend dari RDBC repository. Ini repository streaming data JPA tetapi sudah berbasis reaktif ya, Anda reaktor. Oke, di sini juga sudah menggunakan mono Plex gitu ya dari Spring Web Plex. Canva config sudah ada. Oke, ini sudah cukup bagus. Credit topic sudah dibikin juga namanya, partisinya, replika minimal config iya, value serialisasi, transaction. Oke, selanjutnya ini bagian service layer, teman-teman. Ini di config kekurangannya udah bagus, tetapi ini belum ada config untuk apa ya? Untuk idempotensi sih, ini belum di. Oh ya, udah ada nih ternyata. Exactly one semantik. Ya, jadi ini udah idempotensinya udah dijalankan sih, bagus nih. Oke. Bank account service udah dibuat. Oke. Oh ya, ini servisnya udah ini juga ya, berbasis Webflux ya, kayak Mono untuk kredit, Mono bank account returnnya. Ini ada bahkan ada circuit breaker teman-teman, karena kan ini untuk handle supaya apa ya? Kalau di hit terus dia bisa menangani kalau terjadi problem gitu ya. Fallback, check balance ke mana ini, ke metode fallback check balance. Oke, ini jadi kalau lagi problem dia hanya return ini katanya default respon jika circuit breaker terbuka. Jadi kalau ada problem lagi bermasalah, dia tidak terus-terusan hit ke DB gitu yang memberatkan ya, dia cukup memberikan balikan apa ya, balance-nya 00 gitu karena memang bermasalah gitu ya. Jadi fallback tertrigger karena ada problematika. Oke, lalu request mapping controllernya udah ada ya, udah bener. Dari depan juga ini udah mono teman-teman. Maksudnya udah menggunakan reactive programming ya, menggunakan Webflux. Oke, ya ini tersambung ke AutoWire, ke service-nya. Nah, ini event-nya, transaksi event listener. Untuk bagian listener-nya ya ini. Coba kalau untuk bagian controller-nya, service kredit berarti masuk ke service layer, coba maaf. Ya, kredit. Oh ya, kredit dia nge-publish ya, teman-teman. Nah, ini sih Kafka template send nge-publish gitu.
Oke, dikasih keterangan juga. Lalu ini bagian listenernya ya. Ini udah dikasih transaksional juga, Kafka listener, topiknya apa, grupnya. Jadi kalau kita mau grupnya dari mana. Oke, faktorinya ini udah betul. Di log juga. Ini pemrosesan secara reaktif ya, teman-teman. Pubnet sudah balance. Ini yang manggil proses save subscribe mengeksekusi gitu ya, nge-commit proses penyimpanan metode save yang dipanggil ke repository. Ini gaya penulisannya beda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar reactive programming khususnya di Java menggunakan reaktor seperti ini, beda dengan kode biasa ya. Oke, di sini juga untuk handle debit event, iya. Outputnya juga udah ada. Ini udah bagus banget. Lalu untuk config Redis config sudah ada juga. Security-nya udah aja, web security filter chain ya. Ini benar-benar juga berbasis ini ya, berbasis reaktif nih. Ini reaktif method security. Oke, application propertiesnya sudah menggunakan YAML, konfigurasinya bagus banget ini. Server, prefix, transaksi, group, offset resetnya dari awal gitu ya. RDBC, reactive database-nya DBDC, konfigurasinya, manajemen ini untuk aktuator ya. Logging ya, circuit breaker yang digunakan. Oke, jadi ini sudah cukup bagus ya. Dan kalau teman-teman menggunakan Sigrok ini harusnya sudah sesuai dengan aturan aturan pattern yang umum digunakan gitu ya. Yang best practice digunakan di pemrograman Java. Bahkan reactive programming juga pendekatannya sudah betul ya, teman-teman. Ya, di sini untuk handle ininya juga ada. Yang paling yang belum itu yang perlu ditambahkan adalah masalah nanti di listener. Ya, di listener mengenai kalau terjadi problem ya. Artinya kalau retry mechanism kan bisa aja ketika ditulis tuh dia problem, nah itu belum ada. Jadi harus mungkin ditambahkan retry mechanism. Nah, kalau retry mechanism di bagian listener, di bagian untuk si produser juga harusnya ada ya. Tapi yang bagusnya dia sudah handle namanya idempotensi ya. Karena kalau terjadi retry itu, ini maksudnya terjadi retry-nya di bagian produser. Nah, dia sudah handle di bagian idempotensi ya. Nah, karena belum ada retry di bagian listener ya. Di bagian listenernya ya memang belum dibuatkan cara handle untuk di bagian listenernya ya. Dan memang itu cukup kompleks ya teman-teman. Kalau kita menghandle idempotensi di bagian listener itu lebih kompleks. Jadi ya kita harus ada bikin lagi satu siklus lagi gitu ya. Kode tambahan untuk menghandle retry mechanism di listener. Karena pendekatannya beda. Kalau teman-teman yang telah melihat video saya mengenai handling idempotensi ataupun retry mechanism di listener itu, salah satunya itu kan diputarkan balik ke topiknya gitu ya. Udah beberapa kali. Oke, tapi ya memang itu harus diminta kembali sih ke si AI modelnya untuk menambahkan spesifik lagi ya. Karena kan tadi tidak tidak ditambahkan. Bahkan saya tidak meminta juga untuk handler untuk idempotensi, tapi dia sudah inisiatif sih seperti itu.
Oke, ini keterangannya, penjelasannya udah asinkronus non blocking menggunakan weblock, reaktor, menggunakan reaktor ya, non blocking, event driven menggunakan transaction event listener, Kafka, partitioning, 4 partisi, consumer group, scalability, transactional ID untuk exactly 1. Reliability, retry di Kafka consumer via Spring Kafka. Ini benar nggak coba? Tadi saya nggak ada, coba kita lihat. Di sini nggak ada ini ya, teman-teman, belum ada. Tapi dia mengakunya eh, sudah menggunakan coba kita tanya ya. Security udah, performance Redis menggunakan caching, eh, monitoring iya, code quality DD dengan paket domain detail untuk kalau ya di DD-nya memang ini belum lengkap ya, belum DD-nya udah, tetapi clean arsitekturnya nggak ada di sini. Oke, coba kita tanya bagian mana yang merupakan retry mekanisme di consumer karena tidak terlihat secara langsung. Ya katanya seperti itu. Oke, oke. Jadi dia memang katanya ya, itu sih harus dicek juga. Di sini jawab dia mengaku retry sudah ada di consumer, tidak ditambahkan secara eksplisit dalam bentuk kode yang jelas, seperti menggunakan anotasi retry atau konfigurasi manual dengan retry template. Nah, ini karena Kafka secara default menyediakan mekanisme retry sederhana melalui properties konfigurasi. Ya ini udah benar, ini sih kok lebih kompleks ya. Nah kalau lebih kompleks seperti ini sih teman-teman, ada retry template. Oh ini udah ada juga. Oke, ini udah pintar banget sih ini. Oke, nah kalau default default ya, tanpa eksplisit itu di mana config-nya. Oke. Ini katanya bagaimana retry default bekerja tanpa kode eksplisit. Dia ini juga sih reasonable juga. Memang exception misalkan database down, Spring Kafka akan tidak melakukan commit offset jika egg mode bukan auto. Iya betul. Atau enable automate. Menggunakan pooling memanggil handle credit. Coba. Saya ingin memastikan aja benar nggak tadi di kodenya ada nggak? Oh ini ya, bentar. Oh, oke ini ada ya. Oke ya 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 betul, ini kode yang ini ya, kode yang lama ya, yang belum ada reaktif benar kan? Oke ya teman-teman, berarti memang ini cukup bagus ya. Dia sudah aware juga terhadap retry di ini, retry di customer, ya apa di consumer, maaf. Tetapi kalau ingin lebih detail, lebih spesifik atau eksplisit, dia memberikan kodenya juga sih. Oke, jadi sejauh ini
ini cukup lumayan sangat bagus ya teman-teman. Jadi ketika kita membawa ke ranah yang lebih kompleks, dia bisa memberikan juga cara handle retry mechanism yang menggunakan retry template. Ya, retry template ini dari si retry mechanism dari si Spring di prosesnya ya. Dan dia menjelaskan dengan ini juga sih, retry mekanismenya yang default apa saja yang bisa di handle sih. Oke, itu teman-teman yang dihasilkan oleh Grok. Ini saya acungin jempol, saya beri nilai 90 dari 100 untuk kode yang sangat kompleks ya. Ini banyak hal-hal berhubungan dengan konfigurasi Kafka. Tidak saya bahas di sini ya. Teman-teman bisa ngelihat video saya sendiri mengenai ide potensi. Tapi apa yang mereka sebutkan ini betul ya. Max for record request, lalu batch-nya seperti apa, dan ya dia telah menjelaskan dengan benar ya default dan lain-lain. Oke, jadi ini apa istilahnya tuh, kode yang dihasilkan cukup sangat bagus, dan kalaupun diminta sangat kompleks seperti ini atau levelnya lebih advance, dia bisa memberikan output dengan sangat bagus. Oke, itu hasil dari si Grok ya untuk kode yang lebih sangat advance. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana hasil yang diberikan oleh si Gwen ya. Untuk prompt kita yang ketiga, kita coba lihat. Oke, ini outputnya. Jadi berikut adalah implementasi Spring Boot memenuhi persyaratan Anda menggunakan Spring Webpack, asynchronous non-blocking menggunakan Kafka untuk event driven arsitektur, menggunakan SQL Postgres SQL yang sudah reaktif juga. Ada Redis Cache juga untuk mencepat query, menggunakan Resilient 4G dan Security Web Breaker juga. Security. Oke, struktur project udah ada ya. Ini sama dengan tadi yang si Grok. Security-nya di sini menggunakan JWT. Perbedaannya ada Canva config, security ini sama lah ya dengan yang tadi. Dependensi oke sudah dibuatkan. Oke, tetapi ini sekali lagi sederhana sekali dependensinya, jadi berbeda dengan yang si Grok. Kalau Grok full ya dependensinya. Kita lihat maaf agak scroll atas ya, panjang ya, dia full. Jadi ini kalau si Grok tinggal copy jalankan dapat. Sedangkan yang untuk si Gwen ya ini hanya dependensi utamanya. Jadi teman-teman ya harus nyari starter yang, jadi ada hal-hal yang lain yang harus teman-teman tambahkan, ketik atau meminta kembali ya seperti itu. Oke, aplikasinya udah sama menggunakan YAML juga ya teman-teman. Kafka-nya untuk JWT manajemen untuk exposure-nya ini bagian dari untuk security gitu ya. Metric Prometheus udah ada. Tapi ini sangat sederhana banget ya aplikasinya. Tapi itu jalan. Entity-nya ya kelebihannya dia selalu tambahin ini ya beberapa beberapa kode dibantu ya menggunakan Lombok. Annotation add data, non argument constructor, all argument constructor ini dari si Lombok data. Transaksi DTO, balance request DTO, ini untuk DTO-nya dibantu juga dengan Lombok. Account event bantu dengan Lombok. Kafka producer ya ini udah ada. Kafka template, Kafka producer. Oke, ini service layer.
Oke, dia nggak menggunakan auto wire ya, tetapi menggunakan konstruktor injection, teman-teman. Kafka listener, iya, udah ada proses credit event repositorinya ini sudah menggunakan reaktif ya, menggunakan weblock mono gitu. Mono, lalu di sini juga chaining. Controllernya ya sama dari depan, kredit menggunakan mono. Tapi ini sederhana ya, nggak ada ini, berbeda dengan tadi yang kedua. Ini keterangan post mapping, operasi dan lain-lain belum lengkap sih ini. Pusing kali ya dia. Jadi nggak lengkap sama sekali. Cuma ya post mapping kredit gitu, post mapping debit. Agak mengecewakan sih di sini ya teman-teman. JWT-nya oke lah. Saya nggak terlalu ngebahas ini ke security. Ya kita nyari karena yang terpenting bukan ini. Oke. Cuma observability gitu aja teman-teman. Ini outputnya dengan yang kompleks juga kurang oke ya teman-teman. Kafka event dari controller, listener, producer, bahkan Kafkanya ini belum reaktif juga sih. Apa ya? Tidak sesuai dengan harapan sih. Consumer, producer, ngelemparnya repository, controller. Ya, ini agak ini ya teman-teman. Jadi kurang pas lah untuk aplikasi yang benar-benar mau kita andalkan sebagai aplikasi yang kita gunakan untuk bekerja ya. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki sih. Kafka juga belum reaktif. Ini dari controller, kita cek dari controller masuk ke Kafka producer. Ya di sini Kafka producer. Oh iya, return mono just ya, ini di sini ini belum reaktif. Jadi di sini dipotong ya. Dipotong dibuat dari reaktif menjadi non reaktif lagi sih, dan ini biasanya prosesnya justru menjadi lambat ya. Kenapa? Jadi kalau reaktif itu harusnya dari awal sampai belakang itu reaktif juga. Nah, kalau yang tadi yang si grok itu dari awal dari controller juga reaktif sampai ke belakang. Jadi tidak ada menarik dari stream keluar ke stream ya. Ini kan menarik dari stream keluar ya. Kalau yang si grok kita lihat controllernya bentar. Bentar di mana ya tadi? Controllernya yang sudah reaktif. Ini kan Redisnya juga udah reaktif Redis. Mono ini juga kan karena database-nya sudah ini listener-nya. Iya, di sini nggak ada nih teman-teman. Semuanya ya service kredit. Kenapa? Karena service-nya juga kan reaktif ya. Reaktif langsung, jadi tidak ada tarik keluar. Di bagian service-nya juga ini bank account service. Iya. Kafka template ini sudah ini juga ya. Oke, dilihat dari mana ini si Kafkanya juga sudah reaktif. Nah, ini udah reaktor juga nih, lihat ya. Udah reaktor Kafka, udah reaktif, yang si Gwen belum. Oke, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lah mengenai si Gwen karena tujuannya kan membandingkan ya mana yang benar-benar bagus untuk pemrograman. Dan ternyata Gwen harus menyerah nih teman-teman, dan harus memberikan pialanya gitu ya, mahkotanya ke Grok sih. Oleh karena itu, menurut saran saya kepada teman-teman, apabila mau menggunakan AI untuk membantu code dengan keberadaan Grok ini, ya
saya sarankan teman-teman bisa menggunakan Grok untuk mengenerate code yang lebih baik ya. Dengan perintah yang sama ya, perintah yang sama saja, Grok menghasilkan kode yang lebih apa ya, istilahnya tuh lebih menggambarkan bahwa ini dibikin oleh orang yang memang benar-benar sudah terbiasa di pemrograman dan levelnya tuh ya seperti kelas enterprise lah ya, seperti itu. Lalu dia juga kalau diajak diskusi menjelaskan dengan lengkap ya. Tadi saya ini kan saya challenge kenapa tidak menggunakan apa? Menggunakan eksplisit gitu ya, read table atau read template. Dia menjelaskan, oh ini udah ada di sini gitu ya. Terus kalaupun mau seperti itu seperti apa? Nah ini juga sebenarnya sih si Gwen juga saya yakin kalau diminta lebih detail pasti bisa menjelaskan. Cuma ya Grok memiliki kemampuan yang sudah aware lah. Jadi dia tuh udah tahu kalau untuk pemrograman berbasiskan event-driven arsitektur, microservice gitu ya. EDA secara defaultnya itu apa yang harus dia perbuat udah tahu. Ya kalau kita perintahkan lebih detail ya pasti akan menghasilkan yang lebih bagus gitulah. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk jawara kita ya, AI yang dapat membantu kita, mempermudah kita dalam pembuatan kode jatuh ke tangan Grok 3 ya. Plus Grok lumayan cepat dalam mengenerate, jadi kita tidak terlalu nunggu lama ya. Cukup pintar juga berargumentasi, bernegosiasi dengan kita. Plus ya ini walaupun free sejauh ini masih bisa diberikan oleh si Grok. Walaupun si Grok ini ada batasannya ya teman-teman, sama ya, sehari itu ada berapa request gitu. Tetapi sejauh ini masih berasa cukup ya untuk keperluan ini sih. Saya pernah menemukan karena sudah terlalu lama memakai Grok, dia sudah memastikan informasi request maksimum per hari sudah habis, tunggu sekitar bisa tunggu berapa jam atau beberapa menit. Cuma yang kalau Gwen itu saya masih belum mendapatkan batasan ya gitu, jadi masih bisa memberikan terus sih. Tapi ya sekali lagi tetap saya menyarankan kepada teman-teman kita menggunakan Grok untuk dapat mengenerate code kita. Sekian, terima kasih ya teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim ya, karena hari besok kita sudah mulai melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan walaupun dengan puasa saya bisa tetap produktif membantu teman-teman menyediakan video-video yang berkualitas gitu ya, dan ya bisa memberikan pencerahan ilmu baru ataupun mungkin memperbaiki cara-cara pembuatan code atau cara-cara culture yang kurang baik bisa kita perbaiki bersama-sama demi kemajuan dunia pemrograman di Indonesia. Ya, sekali lagi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.